Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, sekali lagi selamat tahun baru bagi yang baru ketemu. Ya, kita bersyukur kita di tanggal 8 Januari 2023 ini ada hari Minggu lagi ya. Tanggal 1 hari Minggu, tanggal 8 ini hari Minggu. Ya, kita mendengar tema atau Vision Sunday ya. Karena Tuhan kita bekerja dalam waktu dan musim ya, kairos ya. Jadi penekanan untuk tahun ini adalah vision tahun ini ya. Nanti kita akan dengar ya, bukan berarti visi tahun 2022 rest dan percepatan itu kadaluarsa, enggak ya, tetapi ditambahkan. Sama-sama katakan ditambahkan ya. 2021 kita tahu juga visi apa tuh, unceasing, bukan unceasing fruit tuh. Jadi lupa lagi ya saudara ya. 2021 nggak apa-apa dah, lupa dah ya. Tapi saya setiap kali sebenarnya mestinya ingat ya. Karena lagi begini, kalau udah lupa ya udah lewatin aja ya. Tapi semua ditambahkan ya, bukannya kadaluarsa ya. Kita terus tenang aja, rest dan mengalami percepatan. Hason Vision ya, Hason Vision. Jadi kita tahun 2021 tuh 2020 apa, melampaui waktu dan ruang ya, time and space. Jadi ini waktu menjadi tekanan juga di akhir-akhir ini ya. Saya pribadi ya bertanya-tanya juga ya, bertanya dalam tanda petik, karena bertanya boleh aja ya, Tuhan kapan gitu ya, Tuhan bagaimana. Tapi Tuhan bilang jangan tanya bagaimana dan kapan, karena why-nya kita tahu. Saya selalu bilang ya, kenapanya kita tahu bahwa Yesus sudah bayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya. Jadi kita tahu kenapanya, bahwa seperti tadi Evelyn bilang, bahwa apa yang Tuhan janjikan ya, itu pasti digenapi. Ya, pengharapan kita Elpis, pengharapan Alkitab pasti, sama-sama kalian pasti. Hanya tinggal tunggu waktu. Ya, kita juga diajarin, udah aja rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, tangan Tuhan itu powerful untuk menyelesaikan semua apa yang Dia janjikan. Ya, karena Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Nah, ada waktunya. Nah, ini kairos. Ya. Sementara kita menunggu, ada orang bilang, Pak, mungkin Tuhan nggak ngasih kepada saya. Enggak, saudara. Jangan pingsan tuh. Nanti kita dengar ya. Jangan lepas ke pengharapan kita. Atau apa ya, ya udahlah, nyerah deh gitu. Jangan, pegang aja terus. Ya, selama kita pegang, Tuhan nggak akan mungkin ya gagal atau tidak menepati janji, apalagi sumpah lagi. Ya, Tuhan itu pakai janji, sumpah, absolut, mutlak. Ya, jadi pengharapan itu jangan dilepaskan, karena tidak akan dipermalukan kita berharap sama Tuhan. Karena Tuhan taruh juga di dalam hati kita kerinduan atau apapun yang kita inginkan. Ya, sementara menunggu ada serangan dari luar. Nggak bisa, kamu nggak bisa punya anak karena kamu udah tua. Lempar aja ke Tuhan. Tuhan, Sarah aja udah tua bisa punya anak. Ya, lempar aja. Abraham aja udah tua, diberi kekuatan baru misalnya. Ya, nanti kita juga dengar. Lempar ya. Karena Dia yang memelihara kita. Sementara kita menanti, Tuhan pelihara. Sama-sama katakan, sementara menanti, Tuhan pelihara. Ya, jadi kairos ya. Di dalam Pengkhotbah 9, kita mulai dari Pengkhotbah 9 ayat 11 ya. Lagi pula kata siapa nih? Kata Salomo ya, raja Israel yang minta hikmat. Kita udah dengar ya, dia minta hikmat, understanding dari Tuhan. Ya. Dia menulis pengkhotbah gini. Waktu dia memiliki hikmat di bawah matahari, dilihat begini, di bawah matahari artinya di bawah
orang-orang dunia ini, ya, orang-orang dunia dia bilang ini, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan atau peperangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Ya, padahal cepat, kuat, berhikmat, cerdas. Lanjutnya apa? Ya, karunia bahkan. Ya, grace bukan untuk orang yang cerdik cendikia. Jadi nggak ada hubungannya sama kualifikasi manusia, maksudnya gitu. Ya, dia mau larinya paling cepat kek, mau paling kuat kek, ya, paling berhikmat secara dunia, ya, bukan hikmat Yesus, ya, atau cerdik cendikia, bukan. Dia bilang, karena, nah, bukan kenapa? Karena waktu dan nasib, ini nasib ini kayak destin, ya, ditakdirkan. Nah, tapi bahasa Ibraninya waktu, dan chance, pega, ya, itu dialami kara mereka semua. Jadi paga, kara, saya bilangnya, ya, waktu dan nasib, chance atau kesempatan dialami kara. Nah, kara itu adalah waktu yang tepat pada tempat yang tepat. Nah, kita mau mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan Tuhan, atau kara Tuhan, atau kairos Tuhan. Kita lihat satu ayat dulu, ya, sebelum kita nanti putarkan visi 2023 ini. Mazmur 118 ayat 8. Sama-sama baca. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu ditulis sama Mikaya di situ. 1, 2, 3, lebih baik berlindung pada Tuhan, ya, atau trust in the Lord, ya, pada Tuhan, trust, percaya pada Tuhan, daripada trust kepada manusia, termasuk ke diri kita, manusia, ya. Jadi udah jauh lebih baik, udah pasti lebih baik, udah pasti, ya, bersandar, bergantung pada Tuhan atau kepada Yesus, ya, bukan kepada manusia atau diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin, ya. Karena bergantung sama Tuhan tuh kita rest, kita duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa, ya, duduk dengan Kristus di posisi in heavenly places. Itu berlindung, ya, berlindung itu duduk dalam lindungan Maha Tinggi itu, duduk in the shadow of the Lord Mighty, ya, Almighty, ya, Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Kuasa, luar biasa, ya, aman. Nah, Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Kuasa inilah yang memberikan kepada kita tadi time, waktu, dan pega, chance, kesempatan, ya, sehingga terjadi kara. Ya, saya hafal ini gitu aja lah, pega, kara, waktu dan kesempatan terjadi, ya, happen, ya. Nah, itulah hari ini kita mau lihat visi kita. Silakan Mik, putar visinya. Sebentar, ya, suaranya diperbaiki. Jadi kara itu the right time at the right place, ya. Waktu yang tepat pada tempat yang tepat. Udah siap, Mik? Sama-sama katakan. Waktu yang tepat di tempat yang tepat. Hanya Tuhan yang bisa buat begitu.
note ya. Tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Seperti bujangnya Abraham, minta waktu yang tepat, di tempat yang tepat untuk mencari Ribka. Daud ketemu dengan Goliat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Hanya Tuhan yang bisa mengorkestrasikan, ya, mengatur semua. Bukan manusia yang cepat, yang kuat, atau yang cerdas, The Kairos atau yang berhikmat. year of right time, right place. Sama-sama katakan Kairos, year, right time, and right place. Sekali lagi ya. Waktu Kairos, right time, and right place. Waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Amin. Ya. Inilah emphasis atau tekanan tema kita di dalam 2023. Yang artinya apa? Apa sih yang semua saudara harapkan, doakan? Sekarang waktunya, Kairosnya. Ya. Kairos adalah waktu di atas matahari itu tadi. Kronos waktu di bawah matahari. Ya, Kronos angka-angka. Sekarang misalnya jam 8:17. Ya, maju terus angka-angka. Hari tanggal 8 Januari. Besok tanggal 9. Kronos. Ya, kita percaya ini Tuhan. Ya, yang mengorkestrasi, mengatur semua, ya, perlindungan buat kita dari pandemi, dari perang, dari bencana, dari krisis keuangan. Kita ditaruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Seperti Tuhan menaruh Israel itu di mana? Di Goshen. Ya, dekat Tuhan. Goshen artinya dekat Tuhan. Amin. Ya, jadi itu waktu favorable. Waktu keuntungan, waktu kesuksesan juga. Nanti kita lihat ya. Jadi kita itu percaya ya bahwa Tuhan itu akan memulihkan kita di waktunya ini, hari-hari ini. Ya, sekali lagi katakan paga kara. Ya, Yunaninya itu kairos. Ya, itu yang waktu berkualitas. Mana tadi Mika ada definisinya nggak? Kairos ya. Kairos ya, dari definisinya opportune, seasonable time, the right time. Ya, waktu kesempatan. Ya, kesempatan yang baik, kesempatan yang good. Amin. Dan hari-hari ini akan terjadi momen-momen kairos Tuhan yang kita alami. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan ini amin Tuhan, so be it. Ya, momen-momen nggak hanya yang besar, yang kecil. Saudara merindukan sesuatu gitu ya. Udah doa, udah lama sekali. Ya, dan doa terus ya. Kok terjadi sekarang? Inilah kairosnya. Amin. Ya, pada zaman Nuh, bagaimana Nuh buat bahtera kita tahu ya. Dan kemudian 40 hari 40 malam hujan, banjir menutupi air bah menutupi seluruh bumi, dan akhirnya terkandas ya, 3 tahun ya di dalam bahtera, terkandas di Gunung Ararat. Ya, di Gunung Ararat itu Ararat artinya kutub yang diputar balikan. Nah, kita bicara waktu bisa tepat tuh Saudara, pas tentang hari raya buah sulung, waktu kebangkitan Yesus tuh. Pas kandas set gitu ya. Nah, sebelumnya waktu bagaimana Nuh
pengen tahu gitu ya, bahwa ini udah surut belum. Dia lepaskan burung merpati ya, sebelumnya burung gagak kita nggak hitung lah ya. Burung merpati yang gambaran Roh Kudus. Kita mau bicara tentang time, waktu, sama-sama kali ini waktu ya. Kairos, yang kita mendengar waktu ini kairos, artinya the right time at the right place tadi. Waktu yang tepat di tempat yang tepat. Ya ini Tuhan. Ya ini bukan manusia ya. Kalau orang bilang wah hoki itu dia tuh lagi ke situ pas loh dapet. Pas dia ke sini, waduh dapet. Nah kalau hoki dunia, ini bicara dunia ya, di bawah matahari, itu namanya kebetulan. Bener-bener kebetulan tuh, ketepaan aja gitu. Kalau tadi kebetulan terus-terusan, itu namanya Tuhan. Sama-sama ya, kebetulan yang terus-terusan. Ya. Artinya itu bless namanya, itu diberkati. Bukan untung-untungan. Dapat terus tuh dia. Ya, dia nggak usah ngantri, dia dapat gitu. Dia ketemu lagi. Ya. Orang yang tepat, waktu yang tepat. Beruntung, pokoknya beruntung terus. Makanya hidupnya bahagia. Kok sehat terus ya? Kok orang lain kena, dia nggak kena ya, yang buruk misalnya. Ya, biarpun kita berhubungan sama orang, kalau memang nggak tepat, kok Tuhan singkirkan ya. Nah, luar biasa ya. Seperti Kejadian 8 ayat 11 bagian A juga saya mau bacakan ya. Ini tentang Nuh nih. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Ya, waktu senja, in the evening, ya waktu itu disebutnya at, waktu. Ya, waktu karah itu. Kenapa ada ini waktu at nih pertama kali muncul ya, Kejadian 8 ayat 11a. Pastor Ben selalu bilang, sampaikan Pastor ya, bahwa kalau muncul pertama kali itu penting. Ya, jadi pertama kali muncul kata at ini, waktu. Ya, di mana merpati itu yang dilepas itu, burung merpati itu pulang, datang. Ya, bicara Roh Kudus. Ya, kita tahu waktu Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus turun atas Yesus seperti burung merpati. Dove, ya, burung merpati yang turun. Ini gambaran Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang memimpin kita ada di waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Right time at the right place. Ya, dan ini juga pas ya. In the evening itu gambaran tentang Yesus mati di kayu salib sore. Ya, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Ya, jadi yang bisa orkestrasi, mengatur semuanya dengan baik, dengan tepat gitu, pas. Ya, hanya Tuhan. Tenang aja, makanya ini bukan buatan manusia. Tadi ya, bukan yang cepat, bukan yang kuat, bukan yang berhikmat, bukan yang cendikia. Tetapi waktu dan kesempatan itu terjadi karah. Right time at the right place. Amin. Bagaimana khotbah Petrus ya tentang kairos? Saya mau bacakan aja dari Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Sadar artinya nggak pingsan, saudara. Sadar bahwa Yesus sudah mati buat kita. Ya, bahwa Yesus itu sudah bayar semua. Kalau saudara, kita ketemu dengan orang-orang, udah begitu jelas bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Segala dosa kita sudah dihapus. Dia nggak sadar juga, saudara. Oh, nggak bisa. Itu mah dosa masa lalu aja waktu bertobat. Dosa sekarang, ya urus sendiri. Dosa berikutnya urus sendiri. Kalau saudara nggak minta ampun, saudara nggak akan diampuni. Kalau dosa saudara, pengampunan dosa saudara bergantung kepada kemampuan saudara mendefinisikan dosa, baru diakui, baru diampuni, maka pasti ada yang tekor. Karena itu orang itu nggak sadar. Orang Kristen nggak sadar.
Akhirnya fokusnya dosa, dikejar-kejar dosa. Dia bilang Tuhan memburu saya dengan pentungan. Itu nggak sadar, saudara, bahwa dosanya sudah dihapuskan. Nggak sadar bahwa Yesus sudah bayar kesehatan dia. Nggak sadar bahwa Tuhan Yesus sudah bayar keuangan dia, bayar keluarga dia untuk harmonis, untuk diberkati istrinya, anak-anaknya, suaminya. Karena itu bertobatlah, metanoia, berubah cara berpikir kita kepada kasih karunia, supaya dosamu dihapuskan. Jadi dosa itu di-taken away, dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan. Kalau saudara berhadapan sama orang, oh nggak bisa Pak masa depan Pak, nggak bisa Pak. Dosa kita masa depan semua dibanding 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus menghapus dosa kita 2000 tahun yang lalu, saudara percaya. Ya, by grace, through faith. Melalui, oleh kasih karunia, hanya cuma-cuma, hanya percaya, hanya terima. Melalui percaya, terima, iman. Amin. Sampai mana tuh? Kairos. Ya, jadi agar Tuhan 20 mendatangkan waktu kelegaan. Nah, ini waktu Kairos. Time of refreshing. Jadi time of refreshing. Ya, refreshing itu Roh Kudus memberikan, orang bilang bahasa Roh itu memberikan rest and refreshing. Refreshing apa? Penyegaran. Rest. Kalau apa? Kalau kita percaya semua dosa kita dihapus tadi. Tuhan memberikan kelegaan. Ya, dan dikatakan yang dan mengutus Yesus dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya. Jadi jangan nggak sadar, jangan pingsan gitu. Sadar tuh jangan pingsan juga. Jangan lupa. Amin. Ya. Right time at the right place. Waktu yang tepat di tempat yang tepat. Ya. Ini bicara musim. Ya, kita udah tahu ya, kita ada di musim hujan akhir, latter rain. Ya, ini kesempatan kita, opportunity, kesempatan. Ya, bukan sekedar kebetulan dunia, ketepaan gitu, tapi happen atau musim atau ketepatan yang dibuat oleh Tuhan. Momen. Ya. Termasuk tadi saya katakan, kalau kita ketemu dengan hal yang buruk, misalnya momen ada bom, kita nggak di situ. Ya. Atau ketemu sama orang yang jahat, kita dibalik, dilindungi. Hal hidup kita benar-benar refreshing, saudara. Ya, ini tahun 2023 bilang, ya, kita akan mengalami banyak manifestasi daripada Kairos Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, tapi jangan, ini bukan soal jangannya gini. Jangan percaya kalau dosa kita masih ada gitu. Kalau kita bilang dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dihapus, maka kita reign in life, kan? Kita udah dengar Roma 5 ayat 17 itu. Kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Berarti segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Itu membuat kita dalam posisi Kairos gitu. Yang percaya katakan amin ya. Kairos. Dan Kairos itu adalah manifestasi, waktu manifestasi. Jadi apa tuh? Saya selalu dulu ingat Yobel Yesus itu dektos ya. Waktu saat paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Jadi waktu Kairos terjadi manifestasi, saudara. Terjadi manifestasi. Waktu saatnya itu. Dan kita akan mengalami terjadi. Enggak buat soal besar aja, soal kecil. Sudah baru mikir, wah pengen ayam goreng yang di sono. Datang tuh ayam. Bukan ayamnya gitu datang ya. Ada aja tuh orang bisa kirim gitu misalnya. Hal besar, hal kecil. Ya. Saya
ya kalau saya suka lari-lari tuh, ya tiba-tiba Pak Melki ikut sama teman ya, ikut maraton yuk, nih dapat kaosnya, dapat sepatunya gitu misal. Jadi sepatu saya baru terus misal. baru mikir saudara. Ya, Galatia 6 ayat 9. Nih tentang waktu ya, jangan kita jemu-jemu berbaik-baik, karena apabila sudah datang waktunya. Nah, ini in due season, kairos. Jadi waktunya akan datang, kita akan menuai. Sama-sama kalian, kita akan menuai. Menuai apa? Panen raya besar dari hujan air. Ya, jika kita tidak menjadi lemah, ya, atau faint itu bahasa Inggrisnya, kalau kita nggak pingsan katanya. Jadi kairos itu, pingsan bicara apa? Pingsan itu bicara waktunya dan tempatnya udah terjadi, kitanya nggak ada gitu. Udah nggak percaya gitu, udah dilepas. Ya, sayang saudara. Ya, makanya dibilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu bukan melakukan yang baik pakai prasyarat gitu, bukan. Kita tuh nggak akan capek gitu berbuat baik. Kita tuh nggak akan jemu misalnya gini, Tuhan bosan deh GCB melulu, buktinya nggak ada gerejanya, buktinya nggak ada gini, buktinya gini. Kita ngelihat yang nggak ada, padahal kita lihat yang ada aja luar biasa gitu, yang Tuhan sediakan pemeliharaannya. Tapi apakah yang misalnya gedungnya, tempatnya, terus kita lepas gitu? Enggak, jangan dilepas, saudara, pegang aja. Ya, jangan menjadi lemah. Maksudnya gini, nggak ada kekuatan lagi untuk menuai. Ya, ayat 10-nya bilang, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Nah, kesempatan itu opportunity, itu kairos lagi ya. Jadi masih ada kairos buat kita nih. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya, artinya apa? Berbuat baik itu adalah buah. Amin. Ya, kita nggak capek gitu, nggak pingsan. Ya kan menyampaikan kabar baik saya, yaitu berbuat baik. Tapi bukan saya, melainkan Tuhan di dalam saya. Seperti Rasul Paulus bilang, aku mengerjakan lebih keras seperti rasul-rasul yang lain, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia di dalam aku. Amin. Ya, jadi jangan mau diplesetkan sampai seolah-olah Tuhan tuntut, bukan, udah jelas. Dari awal juga bahwa Tuhan bilang, ya, kita akan menuai yang kita nggak tabur sebenarnya. Tuhan yang sediakan. Tuhan menemukan kita ke tempat kairos, ya. Musim tadi ya, musim menuai. Berarti kan season. Kesempatan tadi, opportunity itu. Ya. Itu juga artinya kairos. Momen. Ya, momennya, waktunya, waktu tepat, tempat tepat. Kairos. Opportunity aja itu kairos. Ya, kalau main monopoli itu ya, ada opportunity, kesempatan. Tapi biasa kadang-kadang bisa juga kesempatannya buruk kalian. Enggak, kalau kesempatan itu selalu baik ya. Misalnya orang lagi cari kerja, kayak waktu itu Mika cari kerja. Tiba-tiba di sekolahnya Sharon dulu di Maranatha ada job fair. Tes aja. Masuk. Ya, diterima dulu waktu itu di Honda. Nah, jadi Tuhan atur semua. Enak nggak hidup gitu? Bukan enak lagi, saudara. Saya hidup benar-benar tadi refreshing. Amin. Yang mau katakan amin. Saya mau. Ya. Jadi Abraham dan Sarah. Ya. Nah, ini yang menantikan bayi, yang menantikan anak. Ya. Dikatakan bahwa Abraham juga nggak pingsan kan, udah deh, nggak percaya lagi deh, atau Sarah ya. Padahal Abraham dijanjikan umur 75, umur 100, 25 tahun tuh ya, 20 tahun lebih ya, 24-25 tahun ya. Sarah juga gitu, sampai 90 tahun umurnya.
Kejadian 18 ayat 10 bilang gini, firman-Nya, sesungguhnya aku akan datang kembali tahun depan mendapatkan engkau. Ya, ini waktunya nih. Pada waktu itulah, ya, ya, bahasa Ibrani-nya, ya, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, Sarah nguping, ya, mendengarkan pada pintu kemah di belakang Tuhan. Ya, di belakang didengerin. Ya, nanti kalau saudara baca, dia ketawa. Dulu saya pikir dia ketawa tuh ngetawain gitu. Bukan. Ya, dia bersuka cita sebenarnya. Jadi, sebenarnya ini merupakan kunci bagi yang nungguin anak misalnya, mau punya anak. Ya udah lama. Orang udah bilang, udah lewat umurnya, udah ketuaan, udah begini. Sarah umur 90 tahun, saudara. Waktu dia dengar kabar ini, ya, ini udah umur 90, udah tahun depan kan dibilang. Tahun depan ya tahun ini saya percaya. Ini bicara apa? Kairos tadi. Juga bicara kairos kan? Waktu. Kairos Tuhan. Ketika Sarah mendengar, dia bergembira. Gitu ya. Dia momennya, waktunya dia bersuka cita. Ya. Dan itu memberikan kesuburan bagi dia, bagi Abraham. Abraham juga senang ya, diberi kekuatan baru. Padahal dia udah mati pucuk, saudara. Manifestasi, sama-sama katakan manifestasi. Kairos itu bicara manifestasi. Manifestasi artinya apa yang Tuhan janjikan, yang kita pegang, terus kita bergembira, bersuka cita, terjadi. Amin. Ya, ayat 14-15-nya bilang gini, adakah apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini pertanyaan retoris ya. Ada yang mustahil nggak? Ya jawabannya nggak ada. Ya, adakah yang terlalu miraculous ya, miracle gitu ya, terlalu ajaib, terlalu sukar buat Tuhan? Nggak ada pada waktu yang telah ditetapkan itu. Nah ini, pada waktu yang telah ditetapkan itu, kairos. Ya, tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau pada waktu, ya, itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya. Lalu Sarah menyangkalnya, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Makanya namanya Ishak, tertawa. Jadi bukan ngetawain sebenarnya, tertawa aja. Tertawa tuh gembira. Yeah. Kenapa Sarah kamu ketawa? Enggak, aku nggak ketawa. Malu mungkin ya. Enggak, kamu ketawa. Ya, ketika kita percaya nih visi 2023 bahwa kita akan mengalami momen-momen kairos yang bersusul menyusul, ya, begitu banyak, kita ketawa gitu. Baru denger aja kita udah senang. Saudara kemarin minggu lalu minta 3 permintaan, ya, bawa ke Tuhan untuk 2023. Manifestasinya mulai besok seterusnya ini terjadi. Ketawa nggak? Ketawa dulu. Ya, bahwa salah satu berkat daripada Ulangan 28 apa? Berkat buah kandungan, termasuk Sarah. Roma 9 ayat 9 diulang nih ya. Sebab firman ini mengandung janji. Sama-sama katakan janji. Pada waktu kairos. Nah ini, kalau ini kan bahasa apa, perjanjian baru kan, bahasa Yunani, kairos. Seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, katakan amin. Ya, ini mengkuat dari Kejadian 18 tadi. Ya, kita bersemangat untuk tahun 2023 ini. Dunia mengharapkan, ya, keuangan, krisis, perang, kelaparan, dunia makin korosi. Tuhan melakukan hal yang sebaliknya. Kairos, manifestasi, momen, peristiwa-peristiwa, waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Momen saudara, mujizat-mujizat saudara. Amin. Ya, Ruth janda Moab. Kita tahu ya, Moab udah gitu terkutuk lagi. Moab 10 keturunan gak boleh masuk Israel. Di firman Tuhan.
Ya. Tetapi Moab, Ruth, love story of Ruth, kita sering dengar ya, kisah cinta Ruth dengan Boaz. Yesus ya, penebus kaumnya. Ruth, janda miskin. Ini bicara keuangan. Nggak punya apa-apa, pulang, nggak punya apa-apa. Mau kerja apa juga nggak bisa. Orang dia dianggap orang asing, Moab lagi. Ya, pulang sama janda juga, Naomi, mertuanya. Karena suaminya Naomi muda meninggal, anak-anaknya Naomi yang laki meninggal, iparnya udah pulang lagi ke daerahnya, ya tinggal Ruth. Tapi dia memilih di bawah kasih karunia, percaya Yahweh, Tuhan Allah Israel, Tuhan mertuanya. Ya, nggak ada kerja, pulang-pulang aja gitu, nggak punya apa-apa. Bahkan secara pandangan Naomi nggak bisa kasih apa-apa, udah bilang, udah diusir semua itu, padahal tuh Ruth juga termasuk menantunya. Ya, kalaupun saya punya anak, masa kamu mau tungguin anak saya? Pokoknya logika dunia, cara-cara dunia bukan ini ya. Jadi ini bukan, jadi stop memandang cara dunia. Kita ada di dunia tapi bukan dari dunia. Sama-sama kan, saya ada di dunia, in the world, tapi bukan dari dunia. Kita warga negara surga, duduk bersama Yesus, posisi kita bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Tuhan beri cara kepada kita, sama-sama katakan caranya Kairos. Waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, caranya Kairos. Kita baca ya, Ruth ya, cepat-cepat aja deh. Maka Ruth berapa nih? Ruth 2 ayat 3. Maka Ruth perempuan Moab ini berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Ya, hanya pungut bulir-bulir, dan dia berharap apa? Favor, seperti saudara saya. Kairos, Pak. Aduh, Pak, saya udah masalah keuangan saya udah parah, Pak. Aduh, Pak, kesehatan saya udah parah, Pak. Jadi hanya favor kan? Hanya kemurahan Tuhan yang cuma-cuma. Favor, murah hati kepadaku. Saud Naomi, pergilah anakku. Naomi juga gambaran Roh Kudus kan, penasihat. Pergi, nggak ada kerja, nggak ada lagi kenalan, udah lupa lagi gitu kan. Tapi Tuhan menaruh Ruth ya di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di ladangnya Boaz. Boaz itu gambaran Yesus, penebus kaumnya. Boaz itu in him his strength ya. In him is strength. Yesus. Di dalam dia ada kekuatan, nama arti kata Boaz. Ya. Sebentar saya nyimpang ya. Bagaimana, sebentar, ayat 3 nanti. Bagaimana Pastor Pin waktu dia mau beli mau dikasih visi untuk gedung gereja yang sekarang nih saat dulu sewa kan di The Rock namanya tuh, di Suntec City ya, Suntec City di Singapura. Dia nggak tahu beberapa bulan kemudian Suntec City itu memutuskan nggak boleh kontrak lagi. Beberapa bulan sebelum The Rock jadi tuh, kalau nggak salah. Padahal waktu itu 5 tahun sebelumnya orang bilang semua, termasuk pengerja-pengerjanya Pastor Prince, kita nggak punya tanah. Kita nggak punya tanah di Singapura. Nanti Tuhan sediakan. Ya, jadi Pastor Prince bilang gini, saya nggak percaya tidak ada tanah di Singapura. Kalau perlu tanah, nanti Tuhan sediain. Bener sih sebenarnya tanah yang sekarang bikin The Star itu mungkin kalau orang Indonesia bilang tempat jin buang anak kali ya. Tempat yang sebenarnya nggak terbangun dulu. Juga MBS tuh, Marina Bay Sands. Saya waktu di Singapura waktu itu masih lihat tuh. Ya bagaimana diuruk orang Singapura buat pulau-pulau buatan. Ya kayak mau Jakarta apa mau bikin pulau-pulau buatan kan biar ada tanah lagi.
Ya, yang diprotes-protes orang. Tapi di Singapura disediain, saudara. Sekarang ada. Ya. Ruth by grace, ya, favor tadi mendapatkan apa? Kita lanjutkan ya. Ayat 3, pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Bahkan Boas, kata Boas, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Nah, kebetulan itu kara. Happening. Happen. Ya, terjadi. Ya, saudara dan saya mengharapkan kita terjadi sebagaimana kita mau terjadi, dan kita happy. Ya, itu kata dasar happy juga. Ya. Jadi apa yang saudara harapkan hari-hari ini mungkin udah lama juga, tapi saudara pegang terus. Saudara saya nggak lepas dan percaya itu dari Tuhan juga. Kita pegang, saudara jangan merasa gini, nah ini kemauan saya kali. Enggak, saudara. Saya punya keyakinan. Ya, passion atau apa, kerinduan yang Tuhan taruh. Ya bukan kerinduan hal-hal yang jahat, hal-hal yang nggak bener ya. Atau punya orang gitu, bukan ya. Tapi hal-hal yang baik, itu Tuhan yang taruh. Ya pegang aja. Amin. Ya, dan dikatakan kebetulan ya, berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ya bukan kebetulan, karena kita tahu bahwa itu adalah kara. Kara itu apa? Di tempat yang di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Boas. Boas itu ngomong-ngomong anaknya siapa? Anaknya pelacur Rahab, saudara. Ya, kalau saudara lihat silsilah Yesus ada tuh Boas tuh. Anak Rahab menikah dengan salah satu pengintai itu, Salmon, punya anak Boas. Boas menikah dengan Ruth, punya anak siapa lagi? Saya catat tadi ya. Punya anak yang sampai Daud, saudara. Ya, sampai Daud. Obed, Isai, Daud. Siapa yang bisa menetapkan waktu begitu? Orang janda miskin, nggak punya apa-apa, Moab lagi. 10 keturunan nggak boleh masuk dalam generasi Israel. Kumpulan Israel. Bisa masuk, bisa ditebus. Boas lagi. 3 syarat untuk menebus. Ya, untuk menebus seperti ini. Pertama, dia harus keluarga, family. Ya, kaum Elimelek tadi, kaum suaminya. Ya, jadi Yehuda nih, Boas. Emang iyalah, dia anaknya pelacur Rahab sama Salmon, keturunan Yehuda. Dan kedua harus kaya, karena dia gimana mau nebus si miskin kalau dia sendiri miskin gitu. Yang ketiga, dia harus mau. Tuhan kita turun alay menjadi manusia, menjadi sekaum dengan kita. Penebus kaumnya Yesus. Yang kedua, jangan ngomong lagi, Yesus itu kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Dia beli kita dengan darah. Dia mau. Dia mau menebus kita, mati di kayu salib. Saudara, suatu gambaran yang indah. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. Ya, jadi kasih karunia. Ya, dia menemukan grace. Dia favor. Ya, favor, grace, kasih karunia. Dan kara. Ya, happen ini. Kara ini. Kairos ini. Itu dalam satu ayat. Rut 2 ayat 3 tadi. Ya. Amin. Ya, jadi bukan pengaturan-pengaturan manusia. Gimana diatur ya? Dia nggak tahu. Main pungut aja. Kebetulan, kata Tuhan. Firman Tuhan ini. Bukan karena kecerdasan dia. Bukan karena dia kaya atau miskin. Deklarasikan aja. Sama-sama saya deklarasikan. Bapak, saya percaya kairos Tuhan. Momen-momen manifestasi daripada janji-janji Tuhan yang saya harapkan, yang saya rindukan, yang saya minta hari ini dan hari-hari berikutnya, di tahun ini, semuanya termanifestasi.
digenapi. Deklarasikan aja, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, itu favor di hadapan Allah dan manusia. Ya, Ruth kita semua menemukan favor. Amin. Ya. Bujang Abraham terakhir. Kejadian 24. Oh, Bujang Abraham ini saya cerita aja. Ya. Gambaran Roh Kudus juga karena tidak ada namanya. Yang mencari mempelai buat Ishak. Ya, saya mulai dari Kejadian 24 63 sampai 67. Ya, bagaimana dia udah menemukan ya. Bagaimana nih Ishak adalah gambaran Yesus. 63 menjelang senja Ishak sedang keluar berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan padangnya, maka dilihatnya lah pada unta-unta datang. Ini momen, ini waktu. Bagaimana Ishak itu ada gambaran Yesus, mempelai laki-laki, melayangkan pandangnya, melihat kepada kita. Ya, inilah waktu tahun ini di mana sama-sama katakan unta-unta saya itu datang. Ya, dikatakan the camels, dilihatnya camels are coming. Datang, berkat saudara datang. Tahun apa? 2023. Jangan bilang, gimana mungkin. Ingat lagi tadi, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Ya, bikin anak. Orang tua udah mati pucuk. Sarah mandul, punya anak. Amin. Ribka juga melayangkan pandangnya. Kita memandang juga kepada mempelai kita. Ketika dilihatnya Ishak, turunlah dia dari untanya. Jadi cerita Pasepin tuh kalau dicerita sejarah, jatuh tuh dia tuh. Ya, Ribka tuh dari unta dan ditangkap sama Ishak. Katanya begitu. Ya, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hambanya, dialah Tuanku, Yesus ya. Lalu Ribka mengambil telekungnya, ditutup ya, bertelekunglah ia. 66, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Nanti kita lihat ya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah. Kemah kasih karunia, kita tahu Sarah. Ya, ibunya dan mengambil menjadi istrinya. Ishak mencintainya. Demikianlah ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yesus mencintai kita. Amin. Mengasihi kita, mengasihi saudara. Jadi kalau kita bicara kairos Tuhan, dan Tuhan yang sampaikan inilah kairos, waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di 2023 ini kita memperoleh manifestasi happen terjadi apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mencintai kita, saudara. Ya pasti terjadi. Ya, ini doanya begini nih. Kejadian 24 ayat 12 ya. Jadi sebelum dia naik ya, maju ya. Bagaimana hambanya ini menemukan si Ribka ini. Lalu berkatalah, iya Tuhan, ya Yahweh, Elohim daripada Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku, kara. Jadi ternyata tercapai tujuanku itu Ibraninya kara. Sukses, ada kata sukses berarti. Ya, buatlah ini menjadi sukses. Ya, pada hari ini. Dan tunjukkanlah kasih setiamu, Hesed ya, Hesed sama ya, kepada Tuanku Abraham. Karena sukses, tercapai tujuan, kasih setiamu ya, Hesed. Ya, kara terikat dengan grace. Jadi saudara nggak akan dapatkan kara kalau nggak tinggal di bawah grace. Nggak akan. Karena upaya sendiri, saudara di bawah, dan makanya bukan saudara ya. Orang yang melakukan upaya sendiri, yang nggak mau terima cuma-cuma gratis dari Tuhan, ya kekuatan sendiri tadi. Mau yang cepat, mau yang kuat, mau yang berhikmat secara dunia, cendik-cendiknya usaha dunia. Bukan right time at the right place. Dan kara ini berarti tidak ngeden, saudara.
Ya bukan gitu, aduh Tuhan tolong, wah sampai puasa 3 hari 3 malam nangis-nangis, guling-guling. Bukan begitu saudara, rest. Ya, ini waktunya kara. Ya, 13 di situ aku berdiri dekat mata air, anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Begitu banyak. Gimana nentuinnya? Perempuan yang mana? Tapi dia udah doa. Ya, sampai dia doa lagi, kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang ditentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan hesed, ya, kasih karuniamu kepada Tuanku. Permintaannya rumit banget gitu. Gadis begitu banyak, dia minta satu, dia mau yang mau kasih dia minum, dan kasih minum untanya. Ngomong-ngomong, dia bawa 10 unta. Satu unta minum 3 galon. 3 galon. 3 galon tuh yang kayak galon aqua saudara. 30 galon. Satu unta, 10 unta, 300 galon. Satu buyung tadi yang dibawa gitu, itu isinya 3 galon. Jadi susah yang hitung ya. Jadi kalau bolak-balik ya ambil 3 galon untuk 30, 10, 100 kali bolak-balik dong kali gitu ya. Kalau satu kali bolak-balik ngambil ke bawah, bawa air 10 menit aja. 1000 menit berapa? Oh, itu lama juga saudara ya. Yang dilakukan oleh Ribka, atau permintaan ini permintaan yang rumit banget gitu dan susah gitu kalau secara manusia. Tapi di ayat 15 gini, katakan, sebelum ia selesai berkata, belum dia doanya belum selesai, dia baru mau ngomong tadi rencana gitu. Maka datanglah Ribka. Bahkan sebelum selesai saudara, belum doa, belum selesai juga saudara, Tuhan itu barang itu udah datang. Ya. Yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa di atas bahunya dan kasih dia minum ya. Saya selesaiin dulu, anak gadis itu sangat cantik ya, udah beautiful aja udah oke dong ya. Tapi very beautiful ya, seorang perawan gadis belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ya turun ke mata air itu, turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik 3 galon 10 unta 330 galon, satu unta ada 10 unta 300 galon, 100 kali bolak-balik, belum minumnya si bujangnya ini. Very beautiful, kuat, rajin. Ya. Ini bicara apa juga? Bicara keuntungan, untung banget ini orang. Bisa tepat semua lagi. Abraham suruh cari ke tempat saudaranya persis. Tadi Milka, Nahor itu semua tepat semua. Amin. Ya. Just pray. Hanya berdoa. Minta aja. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ini dia tadi. Doanya belum kelar. Bukan berarti doanya dipotong di tengah ya. Saudara baru ngomong-ngomong datang. Ya, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mau kita berdoa, doa, sampaikan saudara. Tuhan, tahun ini saya percaya, saya mau punya anak. Saya punya anak. Dalam nama Tuhan Yesus, Kairos Tuhan. Saya bersuka cita aja. Wah, Pak Melki nanti janji-janji orang kecewa loh. Enggak. Percaya. Ya, Tuhan memberikan, tadi seperti Jeffrey bilang, berlebih-lebih. Ya, lebih daripada yang dia bayangkan, saudara. Haleluya. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Ibadah kita firman Tuhan malam hari ini. Saudara yang sudah mendengarkan firman ini, ya. Jadi ini musim Kairos, ya. Kara, Kairos, right time, right place, bicara musim, ya, bicara kesempatan, tadi kesempatan yang positif, momen, tepat, waktu yang tepat, di tempat yang tepat, keuntungan tadi ya, keuntungan, luck, mana, fortune itu serendipity ya,
sebelum saya tutup nih. An aptitude for making desirable discoveries by accident. Kayak kebetulan gitu. Tapi good fortune, keuntungan yang baik. Luck. Nah, ini tadi bicara tentang si bujangnya Abraham itu. Tapi kita tahu sekarang, inilah Kairos. Sama-sama dengan Kairos. Waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Terjadi manifestasi janji Tuhan, keuntungan-keuntungan buat saya, keluarga saya. Amin. Ya, saudara kalau saudara berkata belum mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, ini waktu saudara, ini Kairos saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan bersama saya, ikuti ya, ikuti sekarang. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku dan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya supaya saya hidup, ya, telah bangkit karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya dan saya anak yang paling dikasihi. Dan saya sudah mendengar dan percaya bahwa inilah waktu Kairos Tuhan. Tuhan menempatkan saya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Saya menerima semua yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Saya terima semua. Momen, keuntungan, ya, panen, dan apalagi kesempatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara diberkati. Saya sangat diberkati juga yang menyampaikan juga, ya. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya, air yang jernih membasuh kita, menyegarkan kita tadi ya, refreshing. Dan membasuh, menyeka dengan kain lenan halus ya, dengan diseka supaya kita segar. Ya, kalau habis cuci kaki diseka dengan ini enak ya, nggak debu, nggak nempel lagi. Ya, dan kita memperingati ya kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Sebab pada malam Tuhan diserahkan ya, malam bicara juga gelap, tapi kita diberikan Holy Communion ya. Tuhan mengambil roti, mengucap berkat. Imam besar kita mengucap berkat dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Kematian adalah kehidupan buat kita. Amin. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti apa? Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus itu diremukkan, hancur-hancuran, supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, ya, ditombak tuh keluar air dan darah, supaya dosa kita dihapus. Pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Ya, dicambuk habis, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit kita, penyakit kita, kesakitan kita, kesengsaraan kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib seperti film di belakang tuh. Ya, kegelapan jam 12 sampai jam 3. Semua kutuk, semua murka, semua penghukuman, semua kemiskinan, kegagalan yang harusnya menimpa kita, ditimpa kepada Yesus semua. Hingga kita hanya rest, bersandar di dada Tuhan, bergantung. Ya, rest, bersandar di dada Yesus. Dan berkata, Tuhan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, diam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Evergreen, segar, hijau. Apa yang kita berbuat, prosper, good sukses.
makmur, ya, sukses baik tadi. Karena kita makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum yang terbaik, diolah si butter, artinya bau harum Kristus, dan madu yang manis dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Yesus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan segala dosamu, segala dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah dihapus. Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Tidak mungkin pernah ingat. Tidak diinput. Hingga kita nggak mengharapkan kutukan apapun. Kita dibayar terjun dari Yesus, continue, berkelanjutan. Dibenarkan. Kita ada kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Mewarisi Kanaan. Tempat perhentian Tuhan. Ya, target Tuhan itu Kanaan buat kita. Tanah yang flow, mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik. Isinya yang tidak kita isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Bicara apa? Air itu bicara finansial. Yang kita nggak gali, kita memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita nggak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat. Ini kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, firman Tuhan katakan. Kita mewarisi dunia ini bahkan. Kita mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi tadi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir. Ini musimnya hujan akhir. Let rain. Mewarisi apalagi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Berkat-berkat pneumatikos, berkat rohani, dehani in heavenly places, milik kita. Golden oil dari golden pipe. Mengalir karisma, karunia kena roh. Saudara sudah dibayar oleh darah yang mahal. Overpayment. Saudara yang kekasih, bukan kacauan yang atasi kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Wah, luar biasa saudara ya. Saudara benar-benar beruntung ya, bahwa ini kairos Tuhan.